semua, selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas desain pabrik pembuatan besi dari biji magnetit hingga menjadi baja cair. Kita akan membahas mulai dari bahan baku yang digunakan, tahapan proses produksi, perhitungan neraca massa, sampai pada hasil akhir berupa baja cair dan emisi yang dihasilkan. Tujuan utama perancangan ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal, baik biji besi maupun batu bara, untuk menghasilkan produk baja yang bernilai tinggi. Selamat menyaksikan! Mari kita mulai dengan bahan baku. Jenis biji yang digunakan adalah biji magnetit dengan kadar Fe 50% berasal dari daerah Solok Selatan, Sumatera Barat. Setelah melalui proses konsentrasi, kadar Fe meningkat menjadi 87%, sementara pengotor seperti silikon, aluminium, dan mangan masih tersisa dalam jumlah kecil. Untuk reduktor, kita menggunakan batu bara dari Cekungan, Sumatera Selatan. Batu bara ini memiliki sifat penting, yaitu kandungan karbon sebesar 59,5%, moisture 17%, kadar abu 4,47%, serta zat terbang sekitar 38,8%. Kombinasi biji magnetit dan batu bara lokal ini dipilih agar dapat mendukung kemandirian industri baja nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan baku. Proses pembuatan baja dari biji magnetit melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah pengolahan mineral. Biji besi mentah dihancurkan menggunakan jaw crusher untuk memperkecil ukuran, lalu diproses lebih lanjut dengan ball mill agar butirannya lebih halus. Selanjutnya, digunakan magnetic separator untuk memisahkan mineral magnetit dari pengotornya. Dari sini, kita mendapatkan konsentrat magnetit dengan kadar Fe 87%. Tahap kedua adalah aglomerasi atau nodulizing. Konsentrat yang sudah diperoleh kemudian dicampur dengan bahan pengikat berupa magnesium sehingga terbentuk nodul biji besi. Nodul ini penting agar material lebih mudah ditangani pada proses reduksi berikutnya. Tahap ketiga adalah reduksi dan peleburan. Pada tahap ini, nodul biji besi direduksi menggunakan rotary kiln dengan tambahan batu bara sebagai reduktor, flux sebagai penangkap pengotor, serta oksigen sebagai penunjang reaksi. Setelah direduksi, material dilebur dalam electric arc furnace atau EAF hingga terbentuk baja cair. Dengan tahapan ini, dari biji mentah dapat diperoleh produk akhir berupa baja cair yang siap digunakan dalam berbagai industri, mulai dari konstruksi hingga manufaktur. Sekarang, mari kita masuk ke bagian paling penting, yaitu perhitungan neraca massa. Dimulai dari biji mentah sebanyak 2000 kg dengan kadar Fe 50%, setelah melalui konsentrasi, diperoleh 1149 kg konsentrat magnetit dengan kadar Fe 87%, dan sisanya sekitar 850 kg menjadi tiling atau limbah padat. Selanjutnya, konsentrat tersebut dicampur dengan magnesium sebagai pengikat, menghasilkan 1166 kg nodul biji besi. Pada tahap reduksi dan peleburan, material input terdiri dari 1166 kg nodul, 583 kg batu bara, 188 kg flux, dan 1720 kg oksigen. Hasil akhir yang diperoleh adalah 1000 kg baja cair sesuai target produksi. Namun, selain produk utama, terdapat juga produk samping, yaitu 26 kg abu, 0,35 kg terak, serta lebih dari 2.600 kg gas buang. Dari perhitungan ini, terlihat bahwa jumlah gas buang sangat besar dibandingkan dengan produk baja cair. Hal ini penting untuk diperhatikan karena berdampak pada aspek lingkungan. Seperti yang kita lihat dari hasil neraca massa, industri baja menghasilkan emisi dalam jumlah besar. Gas buang yang dihasilkan lebih dari 2,5 ton untuk setiap ton baja cair yang diproduksi. Jika tidak dikelola, emisi ini dapat menimbulkan polusi udara dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Selain gas, terdapat juga terak dan abu. Walaupun jumlahnya tidak besar, namun tetap perlu ditangani. Menariknya,
Terak hasil peleburan dapat dimanfaatkan kembali, misalnya sebagai bahan tambahan dalam industri semen atau bahan bangunan. Oleh karena itu, selain fokus pada produksi baja, pabrik juga harus menerapkan teknologi pengendalian emisi, seperti filter gas buang dan pemanfaatan gas sebagai sumber energi tambahan. Dengan begitu, proses produksi bisa lebih ramah lingkungan sekaligus efisien. Sebagai kesimpulan, kita telah merancang sebuah pabrik pembuatan besi berbasis biji magnetit dari Solok Selatan, Sumatera Barat, dan batu bara dari Cepungan, Sumatera Selatan. Proses produksi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu pengolahan mineral, aglomerasi, serta reduksi dan peleburan. Dari 2000 kg biji mentah, akhirnya diperoleh 1000 kg baja cair sebagai produk utama. Namun, proses ini juga menghasilkan limbah berupa tiling, abu, terak, dan gas buang yang jumlahnya cukup besar. Oleh sebab itu, tantangan utama dalam industri baja adalah pengelolaan limbah dan emisi agar produksi baja tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menerapkan teknologi ramah lingkungan, kita dapat mendukung pembangunan industri baja nasional sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai desain pabrik pembuatan besi dan neraca massanya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses pengolahan biji besi menjadi baja cair, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah dan emisi. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.